nama saya Resa dari Asisten Laboratorium Seni Tari UPI Kampus Tasikmalaya. Alhamdulillah saya di sini diamanahi sebagai Koordinator Laboratorium Seni Tari UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan memberikan gambaran umum tentang Laboratorium Seni Tari di UPI Kampus Tasikmalaya. Di UPI Kampus Tasikmalaya memiliki beberapa laboratorium. Di antaranya itu banyak sekali laboratorium untuk memfasilitasi pembelajaran atau mata kuliah mahasiswa. Di sini laboratorium yang ada di UPI Kampus Tasikmalaya diwadahi oleh Laborti. Nah, salah satu laboratorium yang ada di UPI Kampus Tasikmalaya yaitu Laboratorium Seni Tari. Dilihat dari pengertian laboratorium itu tersendiri. Laboratorium merupakan tempat kedua setelah ruangan kelas di mana mahasiswa melakukan praktek. Di laboratorium semestinya membuat mahasiswa merasa nyaman dan terfasilitasi dengan baik ketika pembelajaran berlangsung. Demikian dengan Laboratorium Seni Tari berarti memfasilitasi mata kuliah pembelajaran seni tari. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada logo Lab Seni Tari, yaitu seperti ini. Laboratorium Seni Tari juga memiliki memiliki struktur kepengurusan. Yang pertama diantaranya yaitu ada Kepala Laboratorium. Kepala Laboratorium ini memiliki atau mengurusi tentang memimpin dan memantau seluruh kegiatan yang ada di Laboratorium Seni Tari, kemudian mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan, kemudian juga memanfaatkan sarana prasarana, dan juga masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada Koordinator Laboratorium. Fungsinya itu atau tugasnya itu untuk mengkoordinasi antara ketua laboratorium atau kepala laboratorium dengan anggota-anggotanya, kemudian juga melakukan perencanaan dan juga pengembangan bersama ketua dan juga anggota, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bersama kepala lab, kemudian kepada anggota-anggotanya. Selanjutnya ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada bidang-bidang. Nah, bidang-bidang di sini itu diambil dari Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama itu ada bidang pendidikan, bidang penelitian, dan juga ada bidang pengabdian. Nah, tiga ini akan melakukan sebuah program kerja di mana tidak jauh dari Tridharma Perguruan Tinggi ini. Nah, selengkapnya akan dijelaskan oleh masing-masing bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Cita Azmi Hairunisa dari Asisten Laboratorium Seni Tari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Alhamdulillah nih, saya di sini diamanahi sebagai pengurus di Aslab Tari, yaitu sebagai sekretaris. Apa sih sekretaris itu? Sekretaris merupakan pintu masuk dari sebuah organisasi sebelum bertemu ketua ataupun pemimpin dalam organisasi. Sebab apa-apa yang berkenaan dengan organisasi haruslah melewati sekretaris terlebih dahulu. Misalkan surat. Segala surat yang masuk ke dalam organisasi, baik sebuah pemberitahuan, pinjam ruang ataupun alat, hingga delegasi sebuah organisasi, haruslah melewati sekretaris terlebih dahulu, baru akan sampai ke pemimpin ataupun ketua, kemudian akan didisposisikan ataupun diteruskan ke bagian yang lebih berwenang. Adapun program kerja dari sekretaris itu sendiri yaitu mendata inventaris administrasi Laboratorium Seni Tari dengan bendahara, membuat file arsip seluruh kegiatan, dan mengelola Instagram, YouTube, juga email Laboratorium Seni Tari. Saya Damayanti sebagai bendahara Lab Seni Tari UPI Kampus Tasikmalaya. Dan saya Laila Nurfauzia sebagai bendahara di Asisten Laboratorium Seni Tari UPI Kampus Tasikmalaya. Fungsi dan tujuan bendahara. Tujuan bendahara sudah jelas, yakni mengatur dan mengelola keuangan agar tetap aman bagi organisasi atau perkumpulan tertentu. Selain itu, ada fungsi bendahara juga. Yang pertama yaitu sebagai fungsi administrasi, yang kedua sebagai fungsi pengadaan, yang ketiga sebagai fungsi perencanaan, dan yang keempat sebagai fungsi evaluasi. Adapun program kerja bendahara Lab Seni Tari UPI Kampus Tasikmalaya, yang pertama yaitu penarikan uang kas.
Penarikan uang kas ini biasanya dilakukan 2 bulan sekali pada akhir bulan. Yang kedua yaitu pembuatan buku kas untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang digunakan. Yang ketiga yaitu mengarsipkan bukti transaksi. Jadi agar adanya bukti yang terkait dengan keuangan saat kita melakukan kegiatan. Yang keempat yaitu menyortir aset. Yang kelima yaitu pendataan dan pencatatan aset. Jadi kita bisa mengetahui jumlah dan barang apa saja yang terdapat di lab. Yang terakhir yaitu pembuatan label barang. Pembuatan label barang ini dilakukan agar kita memudahkan untuk mencari barang-barang yang terdapat di lab Senitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Nurul Fauzia. Saya dari bidang pendidikan Laboratorium Senitari UPI Kampus Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuswatun Hasana dari bidang pendidikan Laboratorium Senitari UPI Kampus Tasikmalaya. Halo, perkenalkan, nama saya Vivani Nias dari bidang pendidikan Lab Senitari UPI Kampus Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari bidang pendidikan itu sendiri. Di antaranya yang pertama yaitu memfasilitasi mahasiswa dalam pembelajaran selama di kelas ataupun di luar kelas. Nah, yang kedua di sini bidang pendidikan mendampingi dosen pada saat mata kuliah senitari. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan beberapa program kerja secara umum dari bidang pendidikan untuk mengetahui lebih jelas lagi apa saja yang ada dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan program kerja bidang pendidikan Laboratorium Senitari UPI Kampus Tasikmalaya. Yang pertama adalah pengecekan jadwal perkuliahan. Tujuannya untuk mengetahui semua jadwal perkuliahan yang dilaksanakan di Laboratorium Senitari UPI Kampus Tasikmalaya agar tidak bentrok. Kemudian program kerja yang kedua adalah bedah kurikulum. Tujuannya untuk mengetahui mengenai kurikulum khususnya di bidang senitari. Untuk program kerja selanjutnya yaitu ada pelatihan tari, dan yang paling terakhir yaitu ada program kerja workshop tari. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Familia Rahma dari bidang penelitian Laboratorium Senitari UPI Kampus Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karnilia dari bidang penelitian Lab Senitari UPI Kampus Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Sifana Arisanur Ulum dari bidang penelitian Lab Senitari UPI Kampus Tasikmalaya. Kali ini, kami akan memaparkan beberapa proker yang ada pada bidang penelitian. Proker yang pertama yaitu mengadakan kunjungan ke sanggar. Proker yang kedua, sosialisasi mengenai kostum tari. Proker yang ketiga, mengeksplor beberapa gerakan tari dari Kaulinan Barudak. Di sini saya akan menyebutkan prokeran dari bidang penelitian itu sendiri. Yang pertama ada PHP 2D atau program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Yang kedua pembuatan masker kreatif. Prokeran yang terakhir yang ketiga yaitu penelitian tentang urgenitas pendidikan seni tari. Nah, sekian pemaparan prokeran dari saya. Terima kasih. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Nur Sukawanti. Saya dari kelas 3D PGSD. Di sini saya sebagai koordinator dari bidang pengabdian Laboratorium Senitari UPI Kampus Tasikmalaya. Nah, di sini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh dua rekan saya. Ada Anissa Apriliani. Hai, aku Anissa Apriliani dari kelas 2E PGSD, salah satu staf Laboratorium Senitari UPI Kampus Tasikmalaya di bidang pengabdian.
dan ada Revita Salsabila. Hai, perkenalkan nama saya Revita Salsabila dari kelas 2 BPGSD. Di sini saya sebagai anggota bidang pengabdian Laboratorium Seni Tari UPI Kampus Tasikmalaya. Pengabdian dalam Laboratorium Seni Tari UPI Kampus Tasikmalaya memiliki beberapa program kerja atau proker. Di antaranya itu yang pertama ada PHP 2D. PHP 2D ini merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk membuat mahasiswa itu terjun langsung ke desa, di mana PHP 2D ini memiliki arti atau kepanjangan yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, di mana setiap mahasiswa itu merancang sebuah kegiatan untuk memperdayakan desa-desa yang terpencil, baik itu di bidang seninya ataupun di bidang pengetahuannya. Nah, masuk ke program pengabdian ini karena ini masuk dalam kategori pengabdian pada masyarakat atau pada desa. Selanjutnya ada pengenalan tari tradisional. Nah, untuk program yang ini kita sasarannya itu kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Seperti yang kemarin yang sudah dilaksanakan oleh kami, bidang pengabdian itu mengajarkan tari tradisional di sebuah panti asuhan. Sekian dari saya. Nah, untuk program kerja yang selanjutnya yaitu ada tutorial makeup seni tari. Nah, program kerja ini memang rutin dilakukan pada setiap kepengurusan pada bidang pengabdian Laboratorium Seni Tari UPI Kampus Tasikmalaya. Nah, karena pada program kerja ini kami dapat memberikan pengabdian kepada orang lain dan orang sekitar juga melalui media sosial untuk memberikan sebuah tutorial untuk makeup seni tari. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada berpartisipasi aktif dalam acara di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, untuk program kerja ini bersifat kondisional karena dimanapun nanti ada acara yang diadakan oleh kampus, terutama kami akan ikut berkontribusi baik dalam pembukaannya maupun dalam penampilan yang akan kami tampilkan. Nah, yang untuk selanjutnya itu mengarahkan anggota Dekres sebelum tampil pada sebuah acara. Nah, pada program kerja kali ini kami lakukan di saat anggota UKM Dekres sendiri akan melakukan kegiatan atau akan tampil dalam sebuah acara atau event. Nah, kami biasanya mengarahkan anggota Dekres sendiri gitu agar nantinya tetap terjalin komunikasi antara Laboratorium Seni Tari dan juga UKM Dekres UPI Kampus Tasikmalaya. Karena ranah kami juga sama mengenai seni tari dan kami berada di ruang lingkup yang sama pula. Terima kasih. Program kerja selanjutnya yaitu ada pelatihan draperi kostum, di mana tujuan dari program kerja ini yaitu untuk memberi wawasan kepada anggota Dekres mengenai draperi kostum. Lalu, apa sih draperi itu? Draperi adalah hiasan pada pakaian berupa gelombang-gelombang kecil atau lipit-lipit yang dibuat dari kain. Penerapan draperi ini akan memberi aksen feminim, luas, meriah, dan anggun. Program kerja selanjutnya yaitu ada pelatihan tari batik yang bertujuan untuk menambah wawasan mengenai tari bagi para asisten Laboratorium Seni Tari maupun anggota Dekres UPI Kampus Tasikmalaya.